Hadis Nabi kan jelas. Afima ma'nahu inna awala ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Idza shalat shalat wa idza fasadat fasadat. Sesungguhnya yang pertama kali akan diperiksa dinilai oleh Allah dari amalan seorang hamba adalah salatnya. Salatnya baik, maka yang lainnya baik. Nah, kita tahu bagaimana Rasulullah 13 tahun berdakwah di Makkah. Itu kaitannya kan dengan tauhid. Keyakinan, penyandaran diri mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi korelasinya salat dengan kesyirikan ini jelas sekali. Baik, ini saya sebutkan poinnya saja, Pak. Ya. Jadi singkatnya gini, indikasi salat yang benar itu ada 4 paling tidak. Orang kalau salatnya benar, yang pertama pasti orang yang salatnya benar maka dia akan menjadi hamba yang bertauhid, bebas dari syirik. Yang kedua, orang kalau salatnya benar dia akan menjadi hamba yang dermawan, bebas dari sifat kikir, bakhil, pelit, medit, korat, kedengkut, sampili karyang ngecek orang awal itu. Ondai mandai. Ya. Jadi orang kalau salatnya benar pasti dia jadi hamba yang dermawan. Kalau orang pelit itu ada yang bertamu itu nggak suka. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggak lama tuh jeng. Kalau masih gitu aja masih mending. Ada lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngomong-ngomong udah makan belum? Belum. Ya udah kamu pulang dulu, makan dulu, nanti balik lagi. Naudzubillah. Jadi yang kedua menjadi hamba yang dermawan, bebas dari sifat kikir, bail, pelit, medit, karat, kedengkut. Celakalah. Siapa yang celaka? Yaitu orang yang pakainya lebih buruk daripada amal ibadahnya. Saya ulangi. Celakalah. Siapa yang celaka? Orang yang pakainya lebih baik daripada amal ibadahnya. Artinya untuk urusan dunia, udah maksiat dosa, dia gampang mengeluarkan harta di jalan syaitan. Sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, kalau orang itu sholatnya benar, maka apa? Dia akan dapat aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan kerusakan yang paling rusak adalah syirik. Artinya apa? Orang kok sholat tapi kok masih melakukan kesyirikan. Nah, itu korelasinya. Ya, makanya apa? Kaitannya dengan keyakinan. Ya, boleh jadi orang itu sholatnya ya kelihatannya khusyuk, tapi kok keyakinannya terhadap khurafat ini masih terjadi pada dirinya, ya nggak ada nilainya sholatnya. Ya, kemudian yang ketiga tadi kan aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat, dirikanlah sholat, karena sebenarnya sholat yang benar dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan yang keempat, indikasi sholat yang benar adalah ada yang mengatakan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya, "Wahai Abu Bakar, wahai Umar, nak macam mana tanda-tanda orang itu sholatnya baik dan benar?" Maka dijawab, nak macam mana pula? Cobalah kau tengok, cobalah kau lihat. Jika sholatnya benar, baik, pasti dia berakhlak mulia. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya orang yang bertauhid pasti dia sholatnya benar. Orang yang sholatnya benar pasti bertauhid. Itu nggak bisa dipisahkan sebetulnya. Ya, jadi ketika menjelaskan tentang tauhid syirik juga kaitan dengan sholat. Mohon maaf, bisa mau tanya jamaah-jamaah. Pernah nggak jamaah ngitung dalam sholat panjenengan yang 17 rakaat itu, sholat wajib maksudnya, panjenengan melafaz Allahu Akbar berapa kali? Seusia jenengan loh ini, udah berapa kali gonta-ganti rambut warnanya? Loh, ini serius ini. Kan kita nggak main-main Allahu Akbar. Berarti semua urusan kecil toh? Itu kan tauhid. Pernah panjenengan hitung Bapak Ibu? Nah, PR saja. Nah, ini hitung sendiri nanti. Ya, berapa kali melafaz Allahu Akbar dalam sholat itu aja. Kalau orang menghayati itu, wah, itu tauhidnya luar biasa. Begitu ya. Semoga bermanfaat. Kita berdoa. Saya berikan kenang-kenangan doa. Doa ini lazimkan. Insya Allah kehidupan kita akan jauh lebih baik. Insya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana. Allahumma khtim lana bil Islam. Wakhtim lana bil iman. Wakhtim lana
bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik, hendaknya segera ditunaikan. Beramal solih janganlah ditunda-tunda. Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.